Halo semuanya, kami dari kelompok 2, golongan 3, angkatan 9 Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022 kali ini berkesempatan bertemu dalam podcast tema penggunaan tanda tangan elektronik pada sistem kerja di lingkungan pemerintahan. Sebelumnya, perkenalkan saya Cynthia Wulandari sebagai host dalam podcast hari ini. Langsung aja, kita kedatangan 4 narasumber kece. Yang pertama, Bapak Adam Barnini SH. Sebelumnya, saya tanya apa kabarnya dulu ya Pak ya. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mas Cynthia. Mas Cynthia gimana kabarnya? Sehat. Baik, Alhamdulillah. langsung aja. Pertanyaan yang pertama untuk Bapak Adam Barnini SH-nya, nilai ASN apa sih yang bisa kita ambil terkait dengan penggunaan tanda tangan elektronik, Pak? Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Cynthia. Mungkin saya melihatnya dari dua sisi terlebih dahulu ya, dari berakhlak itu sendiri. Mungkin yang pertama berorientasi pelayanan. Nah, menurut saya dengan adanya tanda tangan elektronik membuat pelayanan-pelayanan yang membutuhkan tanda tangan ASN atau para pejabat menjadi lebih cepat. Mekanismenya dibandingkan dengan menggunakan tanda tangan basah. Karena mungkin dengan tanda tangan basah diharuskan kehadiran ASN tersebut atau pejabat tersebut atau mungkin bisa didisposisikan. Tapi uh, menurut saya alangkah jauh lebih baik saat ini menggunakan tanda tangan elektronik karena dengan tanda tangan elektronik kehadiran suatu pejabat atau suatu ASN itu tidak diharuskan. Artinya pelayanan-pelayanan yang dapat diberikan oleh pemerintahan itu dapat menjadi lebih efektif dan efisien apabila ASN tersebut tidak ada di tempat. Seperti itu Mas Cynthia. Mungkin untuk yang kedua, untuk dari sisi akuntabelnya, di sini saya melihat ASN yang memberikan tanda tangan elektronik sejatinya juga harus dapat memberikan tanggung jawab terhadap tanda tangan yang diberikan. Maksudnya adalah yang memberikan tanda tangan tersebut memang pejabat yang diminta dan harus juga membaca isi dari dokumen tersebut. Jangan dikarenakan tanpa kehadiran dari pejabat tersebut atau ASN tersebut malah menyuruh orang lain untuk memberikan tanpa terlebih dahulu membaca. Mungkin seperti itu Mbak Cynthia. Terima kasih. Baik, luar biasa ini jawaban dari Bapak Adam. Selanjutnya, narasumber kami yang kedua yaitu Bapak Rivaldo Septian Pratama SE. Langsung aja kepada Bapak, tanggapannya nilai ASN apa sih yang terkandung pada penggunaan tanda tangan elektronik, Pak? Baiklah, terima kasih Bu Cynthia. Menurut saya ini tentang tanda tangan elektronik mengenai core value berakhlak kompeten. Menurut saya dengan tanda tangan elektronik itu sangat berhubungan betul. Karena seiring perkembangan waktu dalam melakukan pelayanan publik sangat bagus. Karena kita sebagai ASN harus bisa mengembangkan sesuatu dengan mengikuti perkembangan zaman. Kalau kita masih menggunakan tanda tangan basah, sedangkan instansi lain sudah memakai tanda tangan elektronik, berarti kan kita nggak bisa menjawab tantangan yang harus berubah, yang mana tercantum di dalam poin kompeten ini. Bagi saya, tantangan elektronik ini sangat bagus, Mbak, untuk meningkatkan kompetensi di lingkungan kerja, dan kita juga harus membantu teman-teman yang lain bagaimana cara membuat tantangan elektronik ini untuk melaksanakan tugas yang lebih baik. Nah, untuk yang berikutnya mengenai tanda tangan elektronik untuk core value harmonis, menurut saya kita sebagai ASN harus bisa menciptakan situasi harmonis. Kalau tanda tangan elektronik menurut saya itu bisa sangat membantu untuk pelayanan karena terkadang ada hal yang perlu kita lakukan ingin cepat. Kadang yang bersangkutan lagi dinas luar. Seperti di tempat saya kadang itu mau tanda tangan kontrak, mau tanda tangan sesban itu mereka kan sering dinas luar. Kan itu menurut saya sangat sulit, Mbak. Menurut saya tantangan elektronik ini bisa sangat membantu dan membuat semua kondusif dan sangat produktif sesuai yang poin ada dalam core value harmonis. Ya itu saja, Mbak. Terima kasih.
Baik, luar biasa, nggak kalah jawaban dari Bapak Adam ya. Kita lanjut ke narasumber kami yang ketiga, yaitu Ibu Siti Perwanti SH. Langsung aja Ibu Perwanti, pertanyaan yang sama, nilai ASN apa sih yang terkandung dengan penggunaan tanda tangan elektronik? Oke, baik, terima kasih kesempatannya untuk moderator kita nih yang cantik, guys. Untuk tanggapan mengenai tanda tangan elektronik, kebetulan saya ini mau menyangkutkan kepada atau pada portfolio ASN yang loyal. Nah, menurut saya tanda tangan elektronik ini sangat penting bagi ASN karena sangat bermanfaat sehingga nantinya akan berkembang menjadikan ASN ini loyal dan menjadikan salah satu infrastruktur yang penting. Begitu, Mbak Cynthia. Mungkin dari saya singkat aja ya. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Ibu. Jawabannya singkat, padat, jelas. Lanjut ke narasumber yang terakhir kami, Bapak Vincent Pratama SH. Dengan pertanyaan yang sama juga Pak, silahkan Pak, monggo. Terima kasih kepada Bu Cynthia. Jadi core value yang berikutnya itu adalah adaptif, di mana setiap aparatur sipil negara dituntut untuk terus berinovasi dan mengembangkan karya-karya baru. Dan yang karya baru di sini adalah tanda tangan elektronik, di mana tanda tangan elektronik adalah ini sebuah terobosan baru di dunia ASN, di mana ini adalah inovasi dari teman-teman sekalian di ASN. Jadi tanda tangan elektronik ini sangat bermanfaat apabila dihubungkan dengan core value yang pelayanan. Jadi mengurangi waktu yang terlalu lama bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan. Yang berikutnya itu kolaboratif. Kalau kolaboratif ini tanda tangan elektronik dikaitkan dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak. Dimaksudkan di sini berbagai pihak itu dalam sebuah instansi ASN ada banyak pihak, jadi bisa mengkaitkan atau mengkolaborasikan antar pihak dalam institusi tersebut. Dan yang berikutnya adalah terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah. Nilai tambah di sini kan kalau tanda tangan elektronik kan mempercepat pelayanan. Hal tersebut menjadi nilai tambah bagi institusi tersebut. Menurut saya seperti itu, Mbak Cynthia. Terima kasih. Baik. Tadi Pak Vincent sudah memberikan tanggapannya. Karena sudah 4 narasumber berbicara, hari ini mungkin saya akan tutup podcastnya dengan rangkuman hasil narasumber yang kami sampaikan tadi. Inti dari kesimpulannya ialah tanda tangan elektronik sangat bermanfaat. Salah satunya bisa menghemat efisiensi waktu dan juga aspek keamanan yang tinggi. Dan diharapkan penggunaan tanda tangan elektronik ini bisa mendukung kinerja ASN. Itu aja dari saya podcast hari ini. Sampai bertemu di podcast di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cynthia. Terima kasih teman-teman yang lain. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak. Terima kasih semuanya.